pembahasan selanjutnya, Pak, tentang dasar bela negara. Seperti yang kita tahu, dasar bela negara itu ada lima, kayak cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kalau yang cinta tanah air, seperti bangga menggunakan produk Indonesia, menjaga nama baik Indonesia. Bagaimana menurut Pak, kita sebagai ASN, cara implementasikannya ke masyarakat tentang cinta tanah air ini? Karena kan kalau misalnya kita pakai batik, kita pakai batik gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk implementasikan agar masyarakat juga bisa ikut, karena kan fungsi ASN pemersatu, perekat dan pemersatu bangsa. Bagaimana Pak? Baik, terkait dengan bagaimana mensikapi bahwa kita sebagai aparatur sipil negara yang kaitannya dengan cinta tanah air, cinta tanah air sebagai rasa dalam hati kita sebagai ASN itu bahwa kita itu senantiasa bagaimana menciptakan hal-hal yang baru yang lahirnya di tanah air kita. Jadi terkait dengan menggunakan batik, menggunakan produk dalam negeri, itu kan bagian daripada lanjutan daripada hasil atau karya bangsa kita ini yang membuktikan bahwa kita ini lagi betul-betul sudah berada di fase cinta tanah air tadi. Nah, jadi kalau saya sih membahas terkait dengan cinta tanah air itu adalah inovasi. Bagaimana kita menciptakan produk baru. Sebagaimana bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya dengan bahan baku. Ya, Pak. Tidak ada negara lain mungkin yang sebanyak kaya kita. Kita ada hutannya luas, lautnya luas, tanahnya subur. Karena kita berada di kita ada cuaca bagus gitu. Ada musimnya, ada musim hujan, ada musim keringnya gitu. Jadi untuk menciptakan hal-hal yang baru, produk baru, apakah itu produknya dari segi pangan, apakah itu produknya dari segi kebutuhan lain, kita mudah karena bahan bakunya banyak. Jadi kalau saya sih, kalau ketemu teman-teman biasanya, saya mengajak buka gagasan baru kita, bagaimana menciptakan hal yang baru yang bisa menjadi produk baru dalam negeri. Oke, kalau misalnya Pak, seberapa penting ini bela negara buat ASN, buat kita? Karena kan misalnya kita harus kalau kayak ini contohnya kemampuan awal bela negara, jadi kita harus punya kecerdasan emotional quotient, spiritual quotient, dan intellectual quotient. Jadi kayak seberapa penting apa ini bela negara buat ASN sendiri? Karena kalau saya pribadi, kalau kita sudah implementasikan 5 ini sudah bagus sekali, karena sangat-sangat penting. Kayak ideologi Pancasila, betul-betul ASN itu harus betul-betul ditanamkan tentang Pancasila, karena kan sekarang lagi marak ini paham-paham yang liberal, terorisme, iya. Jadi betul-betul harus ditanamkan dari awal. Kalau misalnya jadi ASN harus Pancasila ideologinya. Bagaimana menurut Pak? Jadi benar tadi kata dokter ini, kalau sebagai ASN itu kita harus menjadi Kita harus menjadi terdepan dalam sebagai
Sebagai terdepan contoh. untuk mengajak masyarakat. Oke. Jadi contoh model bagus tadi ini sebagai model. Iya. Model. Jadi makanya sebagai ASN itu harusnya yang labil, ya kan, punya kecerdasan yang baik, ya kan, punya kecerdasan yang baik, dan tentu dia punya mindset yang maju gitu. Dia punya mindset yang maju dalam hal ini bagaimana memajukan negara kita ini supaya negara ini dipandang gitu, dipandang oleh negara luar tentu. Ya, sebagai dasar biologi sebagai rasa dan negara ini ya dasarnya adalah itu bagaimana menjadi model kepada masyarakat ini bahwa kita ini baik. Iya, jadi mungkin kesimpulannya kalau sebagai ASN kita harus bisa setidaknya ada beberapa indikator yang kita punya dalam diri kita supaya setidaknya masyarakat lihat dan bisa mengambil contoh yang baik-baik dan kepercayaan masyarakat bisa baik, dan bisa juga karena masyarakat percaya sama kita, masyarakat juga bisa diajak kerjasama untuk membangun. Bagaimana Pak? Jadi ya tadi itu kriteria ASN itu pertama adalah kita harus memiliki emosional yang labil. Yang kedua adalah kita harus memiliki rata-rata kemampuan mengelola tindakan kita dengan cara cerdas. Yang ketiga adalah ya mungkin diurut. Yang ketiga adalah kita tidak mau memandang-pandang siapapun itu, intinya kita komunikasi yang baik. Kita perlu ada komunikasi yang baik, tanpa membedakan siapa saja. Yang terpenting adalah kita mementingkan namanya jiwa spiritual yang bahwa contoh misalnya kita betul-betul memastikan bahwa kita tidak terlibat dengan ajaran-ajaran yang sifatnya radikal. Kan sekarang lagi kita tidak terlibat dengan ajaran yang radikal karena kita adalah berada di negara Pancasila. Baik. Oke. Terima kasih Pak kesempatan waktunya. Maaf mengganggu. Baik, sama-sama dokter ini. Semoga sukses deh. Amin. Bergabung di. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.